Selamat pagi anak-anak Bapak semuanya kelas 10 TKJ. Nah, hari ini kita akan melanjut materi kita tentang optik. Nah, yang sebelumnya kita telah membahas tentang cermin cembung dan cermin cekung. Nah, sekarang kita membahas tentang lensa. Oke, apakah anak-anak semua sudah tahu apa yang maksud dengan lensa itu dan apa kegunaan lensa dalam kehidupan kita sehari-hari? Nah, kalau misalnya belum tahu, silakan lihat video pembelajaran Bapak ini sampai selesai. Oke? Nah, lensa itu adalah suatu benda yang transparan yang memiliki dua sisi lengkungan berupa cembung atau cekung, ya. Nah, lensa berfungsi untuk membiaskan atau meneruskan cahaya. Dia bisa membiaskan, maksudnya itu menyebar atau meneruskan cahaya atau memfokuskan cahaya benda sehingga kita bisa melihatnya lebih jelas lagi. Oke, nah berarti salah satu contoh kita menggunakan lensa itu adalah ada dua nih, ada lensa cembung dan ada lensa cekung. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, apakah barang-barang yang memanfaatkan lensa ini? Salah satunya adalah kacamata, ya, kemudian mikroskop, ya. Mikroskop ini untuk para ilmuwan atau saintis, ya. Kemudian bisa juga yang hobi untuk memfoto-foto, ya. Yang untuk hobi memfoto-foto itu adalah ada juga lensa yang ada di kamera, baik itu kamera HP maupun kamera yang digunakan untuk fotografi. Nah, berarti di sini kita akan membahas dua bentuk lensa. Nah, biasanya lensa ini terbuat dari kaca ataupun plastik. Pada materi ini kita akan bahas dua tipe lensa itu adalah berdasarkan bentuk atau geometri lensa itu, yaitu lensa cembung dan lensa cekung. Nah, yang pertama yang ingin Bapak bahas itu adalah lensa cekung. Lensa cekung ini nama lainnya adalah konkav. Nah, apa sih ciri-ciri dari lensa cekung ini? Nah, lensa cekung ini biasanya disebut juga sebagai lensa negatif atau nilainya negatif. Kenapa dia bisa dikatakan bernilai negatif? Karena sifatnya itu adalah menyebarkan cahaya atau yang disebutkan nama lainnya adalah divergen, ya. Nah, terdapat tiga macam lensa cekung berdasarkan geometrinya, yaitu pertama lensa cekung-cekung atau bikonkav, cekung datar atau plano konkav, dan cekung cembung, konveks konkav. Oke, ini nama-nama lainnya, ya. Nah, contoh bikonkav atau cekung-cekung ini dia. Ini contoh lensa cekung-cekung itu. Sementara cekung datar seperti ini, plano konkav, dan cekung cembung seperti ini. Ada yang cekung seperti ini, ada yang cembung. Oke, nah itu dia. Nah, pada lensa cekung ini terdapat juga sinar-sinar istimewa. Apa saja sinar-sinar istimewanya? Nah, ini dia. Jika sinar datang sejajar dengan sumbu utama, akan dibiaskan seolah-olah berasal dari titik fokus f2, titik fokus mayanya di depan lensa. Namun jika sinar datang menuju titik fokus di belakang lensa, maka akan dibiaskan sejajar dengan sumbu utama. Ini dia. Nah, jika dia disebarkan melalui titik fokus, maka dia akan disebarkan berdasarkan sumbu utama. Dan apabila dia datang melalui titik pusat lensa, nah, jika sinar datang itu melalui titik pusat lensa, maka dia akan, ya, diteruskan seperti berasal dari titik pusat itu juga. Nah, itu dia lensa cekung. Nah, contoh pemanfaatan lensa cekung itu adalah digunakan untuk penderita rabun jauh atau miopi untuk memfokuskan cahaya yang masuk ke dalam mata. Jadi jika kamu rabun jauh, maka kamu akan menggunakan kacamata yang berlensa cekung. Paham, ya? Nah, kita masuk yang kedua, yaitu adalah lensa cembung atau nama lainnya adalah konveks. Nah, apa sih ciri-ciri dari lensa cembung ini? Nah, lensa cembung ini disebut juga dengan lensa positif. Nah, kenapa dia disebut dengan lensa positif? Karena dia dapat memfokuskan cahaya atau konvergen. Nah, terdapat tiga macam lensa cembung berdasarkan geometrinya, sama dengan lensa cekung tadi. Nama lainnya, ya, ada cembung-cembung atau bikonveks, ada cembung datar, plano konveks, ada cembung cekung atau konkav konveks. Nah, ini bentuk dari cermin
cembung-cembung, dan ini bentuk dari cermin cembung datar. Ini adalah bentuk dari cermin cembung cekung. Nah, apa saja sinar istimewa pada lensa cembung? Ya, oke. Jika sinar datang sejajar dengan sumbu utama, ini sumbu utama, sinar datang sejajar dengan sumbu utama, maka akan dibiaskan menuju titik fokus f1 di belakang lensa. Ini lensa cembung itu, maka dia akan diteruskan ke titik fokus sejati atau f1 di belakang lensa. Namun jika sinar datang itu melalui titik fokus f2, maka lensa akan dibiaskan menjadi sejajar dengan sumbu utama. Ini sumbu utama ini, maka sinar itu akan dibiaskan menjadi sejajar sumbu utama, ya. Namun jika sinar datang melalui titik pusat, nah titik pusat lensa, maka akan diteruskan tanpa pembiasan. Hampir sama ya dengan lensa cekung tadi. Oke. Nah, contoh pemanfaatan lensa cembung ini adalah digunakan untuk penderita rabun dekat, ya. Berarti atau disebut juga dengan hipermetropi. Nah, atau bisa digunakan juga sebagai kaca pembesar atau loupe, lensa pada teropong, nah, lensa pada mikroskop dan lensa periskop, lensa proyektor atau LCD, dan lain sebagainya. Nah, persamaan matematis lensa cembung cekung ini adalah sama dengan kita cermin cembung dan cermin cekung, yaitu adalah 1/f sama dengan 1/s ditambah 1/s aksen, atau f-nya itu adalah setengah dari kelengkungan atau setengah dari jari-jari. Atau untuk mencari m-nya, ya, harga mutlaknya itu adalah h aksen per h, ya, atau sama dengan s aksen per s, jarak benda dengan jarak bayangan. Oke, contoh soal. Sebuah benda tingginya 1 cm berada di depan lensa cekung dengan fokus 2 cm. Jika jarak benda 6 cm, maka tentukanlah A. jarak bayangan, B. perbesaran bayangan. Maka rumusnya bagaimana? Kita bikin diketahui. Diketahuinya adalah tingginya 1 meter, fokusnya adalah -3 cm, sifat lensa cekung. Nah, jaraknya adalah 6 cm. Yang ditanya adalah jarak bayangan dan perbesaran bayangan. Nah, bagaimana caranya? Nah, kalau untuk menentukan jarak bayangan, kita menggunakan rumus 1/f sama dengan 1/s ditambah 1/s aksen. Kita masukkan saja nilainya. F-nya adalah -3 sama dengan 1/6 ditambah 1/s aksen. Maka 1/s aksen sama dengan 1/-3, ya, ini -3. Oke. Ini sama dengan 1/-3 dikurang 1/-6. Kita samakan penyebutnya, berarti kita mendapatkan -3/6. Maka fokusnya adalah 6/-3. Maka jarak bayangannya, ya, maka ini S, ya, S aksen, 1/s aksen sama dengan -3/6. Maka S aksen sama dengan 6/-3, hasilnya adalah -2. Maaf, di situ ada salah penulis. Dan jika kita untuk menentukan perbesaran bayangannya adalah S aksen jarak bayangan per jarak benda, ya, sama dengan 2/6 sama dengan 1/3 cm. Itulah dia nilainya. Nah, inilah anak-anak semuanya. Jika ini adalah lensa mata kita dan ini adalah titik jatuh bayangan pada mata kita. Namun kalau kita menggunakan lensa cembung, seperti inilah bayangan yang terbentuk, dan kita menggunakan lensa cekung, bayangan terbentuk seperti ini juga. Oke. Hanya itu yang dapat Bapak sampaikan. Jika ada pertanyaan, boleh kita diskusikan di via Zoom. Terima kasih, tetap nonton dan stay tune di channel YouTube Bapak, dan semoga ini bermanfaat bagi kamu. See you next week.